Halo, selamat pagi yang baru datang, teman-teman. Kita baru akan mulai. Yang pertama kan kita bahas adalah rancangan pembelajaran semester atau disebut sebagai RPS. Nah, RPS ini kenapa selalu saya bahas di awal? Karena bagi saya itu merupakan hak kalian tentang apa sih yang harus dipelajari atau apa yang akan kalian dapatkan dalam satu semester ini di mata kuliah kajian seni rupa dan desain. Jadi kodenya adalah KB46G371, rumpun mata kuliahnya ada pada rumpun mata kuliah desain grafis, tapi fokusnya pada kajian. Jadi bukan pada praktik untuk kajian serupa dan desain. Ada di semester 4, bobot SKS-nya adalah 2. Artinya kita akan belajar 2 kali 50 menit. Itu. Apakah 2 kali 50 menit ini akan efektif? Saya pikir tidak, karena teman-teman juga sudah merasakan selama 4 semester ini, 3 semester terutama kemarin, bagaimana pola belajar di kampus kita yang tercinta dengan gaya minimalis, ekspektasi maksimalis gitu. Oke, kita mulai dengan CP. Apa yang disebut dengan CP? Capaian pembelajaran ini adalah capaian pembelajaran yang diharapkan teman-teman akan dapat menguasainya. Di sini kalian bisa kalian pause atau kalian perhatikan atau kalian mau screenshot juga terserah gitu kan. Dari CP diturunkan pada capaian pembelajaran mata kuliah. Kali ini CP-nya prodi, CPMK itu mata kuliah. Nah, mata kuliah ini teman-teman akan diminta untuk memahami bagaimana semiotika dan semantika dalam desain grafis, merinci tanda penanda kode dan semiotika Ferdinand de Saussure, kemudian menguraikan tanda penanda kode, menelaah tanda verbal dan verbal, sampai pada membandingkan semiotika dengan semantika dari desain grafis. Kok terlihat sama dengan filsafat seni gitu kan? Kalau filsafat seni masih dalam tahapan pengantar, sedangkan kajian serupa dan desain akan berfokus pada bagaimana aplikasi dari teoritik digunakan dalam sebuah kajian. Sehingga di definisinya disebutkan bahwa mata kuliah kajian serupa dan desain pelajari dasar-dasar kajian semiotika, semantika berupa pengetahuan membaca tanda penanda kode dipadukan dengan pengetahuan buat tanda berupa taksonomi dan metafora. Istilah-istilah ini mungkin teman-teman akan bingung juga. Ini sebenarnya arahnya mau ke mana, kemudian ini apaan lagi gitu kan. Tapi apapun itu, mari kita mulai belajar. Nah, pustaka yang kalian bisa ambil atau yang bisa kalian cari itu adalah The Semantic Turn New Foundation for Design dari CRC Plus, ditulis oleh Krippendorff Klaus. Ada juga semiotika komunikasi dari Alex Sober. Ini merupakan salah satu dosen semiotika di ITB Bandung, Institut Teknologi Bandung. Kemudian Dadan Rusmana, filsafat semiotika, paradigma teori, bla bla bla, segala macam. Sampai pada semiotika visual, semantika produk dari Fihma Susan. Dosen pengampunya ada saya, Pak Gatot, Pak Fauzi, Pak Puguh, dan Pak Wito ini sudah keluar kalau nggak salah. Kalau nggak salah sekarang ada Pak Anugrah Cisara. Pada pertemuan pertama kalian akan memahami atau kalian akan mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan apa itu semantika, semiotika, dan semantika dalam desain grafis. Materi pembelajarannya kalian bisa lihat di kolom ketujuh. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di kolom ketujuh ini menjadi kalian bisa kalian fokus untuk membacanya. Kalau ini berbasis pada sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah, sedangkan materi pembelajaran adalah isi yang akan kita pelajari di setiap pertemuannya. Yang pertama berkaitan dengan semantika dan semiotika sebagai perspektif dalam kajian desain grafis. Kemudian teori dasar semiotika, sejarah semiotika struktural dari Ferdinand de Saussure, salah satu bapak semiotika yang terkonstruksi secara luas, yang mana isinya, Berarti semua akan berkaitan dengan bagaimana membaca tanda. Dan itu sebenarnya sudah kalian lakukan juga di mata kuliah filsafat desain. Filsafat seni, filsafat desain. Kalau filsafat desain kan ujung-ujungnya ke saya gitu. Oke, kemudian ada penanda dan kode dalam semiotika Saussure, penerapan semiotika Saussure, sampai tanda verbal non-verbal, analisis kasuistik, desain grafis dengan semiotika, sampai di UTS akan membahas berkaitan dengan analisis kasuistik, desain grafis dengan semiotika. UTS dari kajian serupa dan desain biasanya on-site atau kalian harus datang ke kampus untuk menjawab pertanyaan yang sudah kami susun. Kemudian setelah UTS kita akan masuk ke pengantar semantika, teori dasar semantika, sejarah semantika, dan konsep manusia dan dunia mental. Ini jauh melebihi dari bentuk semiotika itu sendiri. Artinya pengkajian semiotika itu akan dikaitkan dengan bagaimana menjadikan manusia itu membaca tanda.
Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengkonstruksi kalian atau membantu kalian untuk bagaimana sih sebenarnya cara menulis atau cara mengkaji dengan menggunakan semiotika berbasis pada satu tanda atau beberapa tanda yang sudah dipilih secara konsisten. Kemudian menganalisis konsep manusia dan dunia mental kasuistik desain grafis, kemudian membuat semantika identitas taksonomi. Semantika identitas taksonomi itu dalam bahasa gampangnya ketika kalian di mata kuliah desain visual dasar atau di DVD, itu sebenarnya adalah membuat semantika atau membuat tanda sebenarnya. Nah, disitulah kemudian kita bahas secara struktur identitas visual tunggalnya dan struktur identitas visual gandanya dari sebuah tanda. Kemudian menganalisis konsep identitas taksonomi, kasuistik dengan desain grafis, kemudian studi semantika visual dengan mood board, gitu kan. Dan ini akan digunakan juga untuk nanti di desain komunikasi visual 2 dengan mood board. Dan yang terakhir adalah kasuistik desain grafis dengan semiotika dan semantika. Biasanya hasil akhirnya itu berupa rancangan karya tulis atau berupa paper panjang yang akan diujikan pada ujian akhir semester. Nah, begitu kira-kira masing-masing dari pertemuan-pertemuan kita yang akan kalian dapatkan berkaitan dengan bagaimana mengkaji sebuah seni rupa dan desain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke materi pertemuan pertama terkait dengan perkuliahan, bahas segala macam, kontrak kuliah dan lain sebagainya. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita mulai? Diperjelas. Kalau enggak berarti Tidak pasrah. Pak. Tidak ada Pak. Enggak ada. Berarti kalau saya apa ngasih penilaian suka-suka berarti. Oke, sip. Ah, eh presensi kita via LMS, kemudian tugas akan ada setiap pertemuan, mulai dari pertemuan kedua. Pertemuan pertama sih, kalau saya suka memberikan tugas di pertemuan pertama, karena pertemuan pertama itu masih semangat-semangatnya gitu. Saya biasa kayak gitu sih. Tapi ya nggak apa-apa, kehidupan kan memang harus berjalan. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Berkaitan dengan saya, berkaitan dengan mata kuliah ini, berkaitan dengan berjalannya kuliah, berkaitan dengan bagaimana mengakhiri kuliah dengan baik dan benar, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan? Pak, maaf mau bertanya, ngasih Silakan. tahu sih Pak. Oh, LMS gimana? saya nggak bisa dibuka Pak. Loh, Gimana Pak untuk presensinya Pak? saya sih basis presensi tetap di LMS ya. Jadi silakan untuk dicoba terus sampai akhir perkuliahan. Tapi kalau memang di akhir perkuliahan tidak bisa, ya sudah. Berarti diikhlaskan. Gitu Bisa gitu aja. Pak. Baik Pak, terima kasih. Karena kita LMS tuh udah berapa tahun ya? 19. Iya, 4 tahun LMS. 5 tahun LMS tuh. Usia LMS tuh udah nggak muda lagi gitu. Kalau dia apa namanya? Kalau dia bayi itu sekarang udah TK berarti KB berarti kan. Masa masih Kadang belum bisa. kadang di awal perkuliahan suka terganggu Pak. Kalau Emang di sih. awal-awal gitu. Iya sih. Itu kalau jawaban dari pertanyaan itu adalah siapa ya dengan SPP minimal ya dapat fasilitasnya juga jangan terlalu berharap untuk up to date gitu. Gimana? Gitu. Saya pun juga bingung kan. Kadang kayak gini nge-zoom kayak gini kan harus modal sendiri. Padahal kan harusnya kampus yang memberikan ruangan gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar. Gitu. Jadi memang basisnya dari LMS. Kalau nggak bisa LMS dicoba lagi. Kalau nggak bisa lagi ya sudah diikhlaskan. Kehidupan kan memang harus dijalani. Balik lagi. Kalau misal di kelas kan masalah presensi gitu gimana Pak? Presensi via LMS juga di kelas. Berarti kalau Nggak, LMS nggak Pak, bisa, maksudnya kalau ngulang Pak. Kalau LMS nggak bisa. Kalau LMS nggak bisa, biasanya kalau di pertemuan langsung saya akan absen langsung ya, langsung hadir gitu kan, langsung di absen gitu. Jadi BKP-nya langsung dari saya. Tapi kalau kayak gini, kalau online saya bertumpu penuh pada LMS, kan bisa Tapi kalau diharapkan. kalau yang LMS nggak bisa, tetap online, apa ya? Ya sudah, diikhlaskan, baik lagi ke situ. Tapi gini, saya akan memperhatikan lagi, kan tugas saya kan tiap minggu ya, tiap minggu tulisan, tiap minggu tulisan, tiap minggu tulisan gitu kan. Jadi silakan untuk memenuhi. Karena itu nanti yang akan saya konfirmasi ketika dia tidak ada, ya sudah.
akan hadir pada wilayah situ, pada wilayah tugas kalian itu yang sebagai pengganti pengganti apa presensi gitu. Dan teman-teman juga bisa apa screenshot ataupun membuat bukti apapun nanti ketika di akhir perkuliahan ternyata nilai kalian di bagian apa presensi itu tidak penuh. Bagian presensi itu ada di 20% ya, plus tugas itu. Makanya tugas dan presensi biasanya saya jadikan satu. Kalau dia berlobang, biasanya saya akan tambal melalui tugas-tugas atau mengecek kembali tugas-tugas yang ada. Gitu kira-kira sebagai solusi praktisnya ya. Oke, all clear berarti. Baik, Pak. Clear, Pak. Oke, jadi basis dari situ teman-teman, kita mulai perkuliahan. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kontak saya sudah ada. Kalian bisa ngobrol juga langsung dengan saya apabila ada permasalahan-permasalahan berkaitan dengan kuliah ataupun materi-materi yang berkaitan dengan kuliah. Saya berharap teman-teman bisa fokus untuk mengkonstruksi lebih jauh bagaimana sih bentuk dari kajian serupa desain itu sendiri. Kita mulai perkuliahannya di PPT ini sudah bisa kalian download juga di LMS, teman-teman. Jadi sudah saya siapkan. Kita break dulu 3 menit sebelum kita benar-benar mulai ke perkuliahan ini. Sebentar. Pertemuan pertama ini kita akan membahas berkaitan dengan kajian serupa dan desain, pengenalan, kemudian juga nanti diakhiri dengan penugasan di mata kuliah desain komunikasi, kajian serupa dan desain. Jadi seperti yang sudah saya tulis di blog juga, yang perlu kalian persiapkan basicnya adalah bagaimana kalian mempersiapkan blog untuk pengumpulan tugas. Jadi pengumpulan tugas kita via blog, kayak gimana sih bentuknya? Nanti akan saya berikan di akhir perkuliahan. Tapi kita mulai dulu pada pertemuan pertama. Nah, kajian sinar serupa dan desain itu secara etimologi dari cara merinci kata dasar gitu kan. Dari kajian serupa dan desain, kita masuk dalam wilayah kaji dulu. Yang namanya mengkaji dari kata dasar kaji yang berarti adalah mengamati, membaca, menyelidiki pemikiran dan juga mempertimbangkan serta menyimpulkan suatu objek yang dikaji, di mana di dalamnya ada nilai atau cerminan dari suatu kegiatan. Contoh, apa yang dipaparkan dalam laporan ilmiah banyak muat kajian psikologi. Yang namanya kajian berarti dia merupakan hasil pengamatan, pembacaan, penyelidikan, dan juga pemikiran. Sehingga apabila kalian dalam mengkaji, gitu, dalam mata kuliah di desain komunikasi visual Unindra, kalian menggantungkan kehidupan kalian pada copy paste atau menggantungkan kemampuan kalian pada ChatGPT untuk di-copy dan dikumpulkan sebagai tugas, maka itu tidak disebut sebagai mengkaji. Kenapa? Karena dasar dari pengkajian itu adalah mengamati, membaca dan menyelidiki, dan juga memikirkan. Sehingga mungkin banyak dari kalian malas untuk mengetik, malas juga untuk mengumpulkan tugas yang begitu banyak, malas juga nanti ketemu dengan konstruksi-konstruksi tulisan yang begitu rumit dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah malas membaca, sehingga pikiran kalian akan terasa tidak bermanfaat. Meskipun kalian bisa lulus pada satu mata kuliah dengan cara hidup dari ChatGPT ataupun copy paste dari artikel lain, maka itu hanya akan jatuhnya hanya akan meluluskan kalian, hanya akan mendapatkan ijazah, tidak lebih. Maka dari itu saya akan menyarankan kalian tulislah sesuai dengan kemampuan kalian. Walaupun tulisan kalian banyak tiponya, walaupun tulisan kalian tidak terstruktur dan lain sebagainya. Maka hal tersebut merupakan satu latihan yang terkonstruksi untuk membentuk diri kalian sendiri. Jadi di perkuliahan mungkin kalian bisa menipu para dosen gitu dengan hanya mengumpulkan saja, hanya sekedarnya saja dan lain sebagainya. Terutama teman-teman yang mengulang juga. Karena di RE cukup banyak yang mengulang. Mungkin kalian merasa bahwa ya udah semester 6 semester 8 kali ini gitu kan. Merasa bahwa oh ini gampang lah, copy paste aja kelar. Gak kayak gitu konsepnya. Kalaupun kalian harus copy paste, ketiklah ulang. Itu akan membantu critical thinking kalian. Nah, di dunia sarjana saat ini hal ini menjadi sangat 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 sulit untuk dilakukan. Satu memang karena jalan pintas banyak gitu kan. Sedangkan jalan untuk berproses itu sangat terjal. Tapi itu balik ke pilihan sebenarnya. Saya pribadi tidak akan mempermasalahkan kalau kalian tetap menggunakan copy paste ataupun ChatGPT. Tapi itu sebagai sebuah
awalan yang menurut saya penting untuk digarisbawahi gitu. Nah, dalam KBBI, mengkaji artinya belajar, mempelajari, memeriksa, memikirkan, menguji dan menguji atau menelaah. Dari kata kajian, menanamkan norma pengajian dakwah, dan kita akan belajar berkaitan dengan proses atau cara pembuatan pengkaji, penyelidikan, dan penelaahan. Jadi contoh sebelum produk itu diluncurkan di wilayah pasar, terlebih dahulu dilakukan pengkajian mendalam terhadap masyarakat calon pembeli atau pengguna yang disebut sebagai riset pasar. Nah, apabila kalian tidak menguasai kajian ini atau tidak menguasai cara mengkaji, itu akan Roy berdampak, kuliah apaan sih? nggak apa-apa sih sebenarnya. Bentar. Jadi ketika ketika produk itu diluncurkan, kita melakukan riset pasar, kita akan tahu mengkaji bagaimana atau siapa target market dari kajian kita atau karya kita. Nah, mengkaji kata lainnya itu loh, memikirkan sesuatu lebih lanjut yang diharapkan dapat menciptakan suatu kesimpulan yang selanjutnya mengarah untuk melakukan perbuatan. Dengan menyimpulkan, maka berarti setiap kajian menghasilkan sesuatu yang berarti, makna atau nilai. Terkadang, makna atau nilai ini tidak disadari. Contoh, setiap hari kalian datang ke kampus atau setiap hari kalian online kayak gitu. Atau dalam 3 semester ini kalian datang ke perkuliahan-perkuliahan itu hanya sekedar ya udah datang terima apa namanya terima WhatsApp grup di WA, kemudian hanya bilang baik Pak, siap Pak, dan lain sebagainya. Dan akhirnya apa sih yang diajari? Nah, kalau kalian tidak mengkaji dengan baik, biasanya hanya akan ya sudah lewat. Dampaknya apa? Dampaknya yang dapatkan hanyalah sekedar ya sudah PDF yang tidak dibaca atau nantinya dibuang di HP kalian atau di laptop kalian, tidak mencapai pada titik nilai apa yang ingin diangkat. Dan itu biasanya terjadi pada teman-teman di Unindra, terutama kelas siang, karena merasa bahwa oh kuliah tuh gini-gini doang gitu. Sebenarnya kuliah kita itu bermasalah. Kenapa? Karena tidak ada konsistensi yang cukup untuk meningkatkan kemampuan. Sehingga pertanyaan saya di LMS yang cukup kritis ya. Apa yang dihadirkan? Ternyata yang dijawab berapa hanya formalitas saja. Selebihnya belum menjawab, selebihnya hanya menunggu perintah apa ya setelah ini gitu. Padahal sebagai mahasiswa apabila dia sudah semester 4 berarti kalian kalian tinggal hidup di Unindra itu tinggal 4 semester lagi. Kalau tepat waktu, kalau enggak ya nambah lagi. Nah, apabila mengkaji dengan baik, hal tersebut bisa diantisipasi. Maka keputusan, kemudian sikap, kemudian perencanaan itu akan bisa lebih terstruktur. Disitulah pemikiran kritis seharusnya hadir, pemikiran kritis seharusnya juga memberikan dampak pada diri kalian. Jadi kalau kalian merasa kuliah ini tidak bermanfaat, pilihannya cuma dua. Take it or leave it gitu. Ambil atau tinggalin. Karena untuk apa membuang waktu bertahun-tahun hanya untuk sekedar tidak memahami apapun. Toh juga nanti ketika kalian kerja, kalian juga harus pelajari hal baru. Di perkuliahan, ilmu-ilmu yang di perkuliahan cenderung untuk hanya sebagai landasan dasar. Oh pengetahuan, oh cara manajemen kayak gini, oh cara mengkaji kayak gini dan lain sebagainya. Jadi pikirkan kembali. Ini macam filsafat seni level 2 ya. Kalau level 1 kemarin kan cukup pusing dengan epistemologi, epistemologi, aksiologi dan juga ontologi. Kalau kajian ini lebih lebih agak pusing lagi karena levelnya level lebih tinggi. Karena ya mau gimana pun kita harus kembali lagi mempertanyakan tentang keyakinan kita sendiri. Bukan mempertanyakan keyakinan agama kalian, bukan, tapi keyakinan bagaimana kalian hidup. Nah, kajian agar dapat dilaksanakan dengan hasil yang maksimal, maka diperlukan metode. Jadi bagaimana kita mendalami sesuatu itu pasti akan terdapat metode. Seperti pada filsafat seni, kalian sudah belajar bagaimana cara membedah satu karya melalui filsafat seni. Anyway, filsafat seni kalian kemarin siapa sih dosennya? Pak Pugu, Pak. Pak. Apa yang didapatin dari Pak Buku di filsafat seni ya? Apa yang didapatkan dari Pak Buku dari filsafat seninya? Apakah bentuk ketidaktahuan atau
Ya udah, begitu-begitu aja gitu. Atau ada yang lain yang mungkin ada insight? Mungkin satu atau dua orang yang mau jawab silakan. Nggak ada. 39 orang kayaknya lagi ada yang makan, ada yang sambil sebatan gitu kan. Ada yang ngapain sambil bantu orang tua gitu. Pertanyaannya lagi adalah apa yang didapatkan di filsafat seninya Pak Bugu yang menurut kalian menarik? Ayo, siapapun. Nggak ada yang jawab juga. Memang Unindra tuh unik kan. Disuruh jawab nggak jawab. Ayo, siapapun. Angkatlah tangan, bukalah mic. Apa yang didapatkan dari filsafat seninya Pak Buku? Oke, silakan Rahel. Saya mau info sedikit apa yang saya dapat. Sebenarnya banyak bingungnya sih Pak di matkul yang sebelumnya. Cuman saya berusaha em, mencari-cari sendiri dengan matkul yang sebelumnya lagi yang filsafat, pengantar filsafat atau yang dasar-dasar itu yang di semester 2. Itu sih ya kalau kalau saya pribadi di semester kemarin itu lebih banyak belajar untuk melihat suatu karya itu tuh nggak cuman asal dilihat gitu aja, tapi kita harus pikirin, bukan pikirin sih, tapi lebih ke apa ya, dilihat lebih dalam lagi, berusaha cari tahu lebih dalam lagi motif dibaliknya apa, si senimannya juga alasannya kira-kira apa, kayak gitu sih Pak. Oke, berarti cukup membekas. Ada lagi selain Rahel? Apa yang insight yang didapat dari Pak Buku? Dari filsafat seni? Pak, pandangan sebagai mahasiswa Suaranya kurang seni. kurang keras, Farhan. Sorry. Ya cuma itu Pak, pandangan mahasiswa terhadap seni Pak. Terus ada peningkatan kemampuan nggak di dalam dirimu berkaitan dengan pandangan mahasiswa terhadap seni? Ada Pak. Jadi Apa tuh? eh, kita nggak bisa, jadi nggak lebih lebih terstruktur lagi pada saat membuat karya Pak. Lebih terstruktur membuat karya. Teraplikasikan kah? Iya Pak. Ya, ya contohnya ya banyak sih. Kayak gimana contohnya? Pada ya yang paling dasar ya paling warna Pak. Oke. Pada saat mengambukan warna gitu, jadi tidak asal. Oke, terima kasih Farhan. Jadi ada peningkatan kemampuan yang memang ada pada diri kalian. Cuman perlu disadari bahwa hari ini kemampuan DKV itu tidak hanya sekedar memahami warna, tapi juga memahami bagaimana digitalisasi dan juga artificial intelligence, kemudian juga ada augmented reality, virtual reality. Thank you, Rachel. Kemudian juga Ama dan lain sebagainya. Kita lanjut. Jadi setiap kajian itu memiliki metode kajian atau cara mengkajinya. Gimana langkah-langkahnya? Yang pertama adalah membuat mind mapping. Membuat mind mapping ini merupakan peta pikir yang biasanya terarah dan tidak keluar dari tujuan yang kita ingin raih dari kajian tersebut. Misal, apabila kita ingin mengkaji berkaitan dengan satu karya seni, misalkan karya seni dari Avandi misalkan, Avandi dengan abstraknya, maka kita akan memikirkan apa yang sebenarnya dihadirkan oleh Avandi melalui peta pikir kita. Dimulai dari kata kunci dari Avandi itu sendiri, dia akan mengarah ke abstrak, abstrak akan mengarah ke wilayah-wilayah zaman abstrak dan kemudian mengeksplorasi apa-apa saja yang hadir di abstrak secara formal. Formal itu dengan menggunakan chat, teknik, dan lain sebagainya ke wilayah yang konseptual. Apa sih isi dari karya tersebut? Nah, yang perlu digarisbawahi dalam sebuah mind mapping atau penjabaran dari konstruksi sebuah karya
itu tidak ada kebenaran yang sejati dalam ilmu sosial humaniora. Gitu. Akan selalu ada perubahan, akan selalu ada penggubahan, akan ada pembaharuan berkaitan dengan teori-teori teoritik dari sosial dan humaniora, terutama di filsafat. Jadi misalkan kalian mengkaji satu karya dengan menggunakan semiotika Ferdinand Saussure misalkan, dengan penanda dan petandanya. Penanda dan petanda itu juga tidak hanya sekedar apa yang menunjukkan tandanya dan apa yang ditujukan sebagai penandanya, tapi juga ada realitas eksternal yang muncul di dalamnya. Sosial masyarakat, kemudian cara Avandi bergaul misalkan, kemudian bagaimana Avandi bersekolah dan lain sebagainya. Nah, itu semua secara keyword dituliskan pada mind mapping. Kemudian setelah kita tahu apa-apa saja yang harus dicari berkaitan dengan, oh ternyata ide hidupnya perlu kita gali, oh ternyata bagian kreativitasnya perlu kita gali, oh ternyata gaya yang dia gunakan perlu kita gali, oh ternyata kita harus melihat kembali bagaimana dia hidup di masa kecilnya, bagaimana pengkaryaan dia ketika dia memulai karya pada karya abstrak, misalkan self dirinya dia. Atau hal yang lain yang bisa dikaji, objek-objek apa saja yang biasanya digambar oleh Avandi. Misalkan pada self portraitnya dia, dia menggunakan cerutunya dia. Kemudian ada asap, kemudian rambut yang sangat bergelombang dan lain sebagainya. Nah, apabila kita sudah menemukan apa yang ingin kita cari, gitu, karena metode kajian ini akan selalu diawali dengan yang satu hal yang dinamakan rumusan masalah atau bagaimana merumuskan sebuah persoalan. Apa sih yang sebenarnya mau dihadapkan atau apa sih yang sebenarnya mau dicari? Nah, rumusan masalah ini akan sangat bergantung pada eksplorasi kita terhadap bidang kajian yang kita geluti. Jadi tidak bisa kemudian kita hanya sekedar definitif. Definitif itu dalam artian, misalkan kalau kita ngomongin daun, daun itu warnanya hijau, dia ada di pohon dan lain sebagainya. Bukan itu yang dicari. Tapi bagaimana daun itu terbentuk? Mulai dari zat apa saja yang diserap oleh akar. Kemudian CO2 macam apa yang diserap oleh daun yang kemudian bisa menjadi pertumbuhan dari pohon tersebut. Misalkan seperti itu. Jadi definisi-definisi yang ada di Google, di ChatGPT, di artikel-artikel di internet itu merupakan definisi-definisi yang kulit. Yang kita cari lebih dari itu. Biasanya memiliki dampak untuk melihat pola. Nah, itulah kegunaan dari mind mapping, yaitu menentukan tujuan konstruksi dari sebuah kajian. Setelah itu didapatkan, rumusan masalah itu didapatkan atau dirumuskan, maka kita mulai mengumpulkan data. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana ketika kita sudah sampai pada titik pengumpulan data, kemudian ada permasalahan dalam rumusan masalah kita, diubah rumusan masalahnya, kumpulkan data kembali. Jadi dalam kajian itu bukan hanya terstruktur secara step by step, tapi juga saling tumpang tindih untuk bisa dihadirkan kembali. Setelah pengumpulan data atau sumber informasi, kan data tuh ada banyak ya, sekitar kalian itu data semua. Gitu. Kita melakukan analisis data atau sumber dengan menggunakan teori tertentu. Analisis itu merupakan penguraian masalah dari data-data informasi yang tersedia. Tentu penguraian masalah ini akan berbasis pada bagaimana kalian menentukan rumusan masalahnya. Nah, di situ ada kebenaran logika yang akan menimbulkan kesimpulan ataupun pemaknaan terhadap objek kajian yang diperoleh dan dirumuskan. Balik lagi pertanyaannya, apakah bisa memahami eh, satu teori dengan hanya sekedar mengikuti jalur dan lain sebagainya? Bisa saja, tapi hanya sekedar formalitas, tidak sampai pada titik pemahaman. Kita sudah terbiasa sejak SMA itu hafalan gitu. Siapa yang paling banyak menghafal, maka dia biasanya nilainya akan tinggi. Saya ulangi lagi, siapa yang paling banyak menghafal, biasanya dia nilainya yang paling tinggi. Padahal yang kita butuhkan hari ini itu adalah seberapa paham kita terhadap sesuatu atau suatu masalah. Contoh, ketika kita ngobrolin berkaitan dengan kecepatan. Kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Gitu. Makanya satuannya itu adalah kilometer per jam atau meter per second atau meter per detik.
kan itu di SMA ya gitu kan. Nah, ketika kita hafal itu maka kita akan langsung tahu. Tetapi ketika kita melihat bagaimana sebuah karya seni itu mampu menginfluence atau mampu membuat ekonomi di suatu masyarakat itu tumbuh, itulah di bidang kajian yang mana teorinya itu relevansinya kan sangat bergantung pada permasalahan apa yang kita kaji. Apabila kita melihat bagaimana ilustrasi yang ada di mana namanya di dunia industri saat ini atau di industri kreatif itu difokuskan pada ilustrasi-ilustrasi yang misalkan flat design, maka bidang fokus kajian kita atau pertanyaan-pertanyaan rumusan yang kita ingin hadirkan adalah bagaimana flat design itu digunakan. Kemudian data-data yang bisa dikumpulkan adalah data-data yang berkaitan dengan flat design yang digunakan misal tahun sekian sampai tahun sekian. Penelitian akan selalu terbatas oleh diri kita sendiri. Nah, kalau semua sudah dibahas, gimana Pak? Pertanyaan klasiknya kan gitu. Kayak budaya, gigi balang, dan lain sebagainya itu kan sudah dibahas gitu. Pertanyaannya kalau itu sudah dibahas gimana? Setiap objek kajian itu pasti memiliki perspektif gitu. Selalu memiliki lubang yang pasti belum dikaji. Contoh, lukisan lukisan Mona Lisa itu sudah banyak orang yang sudah membahasnya. Lukisan Mona Lisa ya. Lukisan Mona Lisa itu sudah banyak orang yang sudah membahasnya. Tapi apakah kemudian kita tidak bisa meneliti lukisan Mona Lisa? Bisa saja. Misalkan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia misalkan. Kita ingin meneliti seberapa dikenalnya Mona Lisa di Indonesia. Sehingga ketika kita fokus kerangka pikirnya, kita akan mengkerangkakan atau merumuskan tentang bagaimana sebenarnya Mona Lisa itu dikenal di Indonesia. Berapa banyak orang yang muncul, berapa banyak orang yang enggak kenal dengan Mona Lisa. Apa pentingnya harus mengenal Mona Lisa dan lain sebagainya. Maka rumusan masalah itu kemudian kita fokuskan untuk mencari data. Misalkan yang tadi saya bilang berkaitan dengan berapa orang yang mengenal Mona Lisa atau lukisan Mona Lisa. Kita melakukan survei di masyarakat, berapa yang mengenal dari 100 responden, berapa persen yang dikenal. Nah, ketika kita sudah menemukan angkanya, maka kita bisa mencari tahu kenapa itu hanya angka tersebut yang muncul. Oh, ternyata nggak banyak, misalkan hanya 15%. Dan itu pun untuk mahasiswa di kafe misalkan. Yang lainnya pun nggak tahu siapa sebenarnya Mona Lisa dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai analisis. Gitu. Nah, analisis inilah yang kemudian kita akan tarik sebagai kesimpulan. Permasalahan klasik dari teman-teman yang memulai kajian adalah tidak berani mengambil analisis. Karena kita selalu diberikan ruang untuk bukan diberikan ruang, ya, kita selalu di judgment untuk oh ini benar ini salah. A benar B salah. Saya ulangi lagi bahwa sosial humaniora itu merupakan keilmuan yang tidak benar-benar saklek, tidak layaknya kecepatan yang tadi, yang jarak dibagi waktu. Tapi sosial humaniora itu akan selalu terkondisikan dengan keadaan sosial masyarakat yang diteliti. Itulah kenapa saya bilang bahwa setiap objek kajian dalam sosial humaniora atau seni atau filsafat itu biasanya sangat fleksibel, tergantung perspektif apa yang ingin kita hadirkan. Nah, balik lagi permasalahan berikutnya adalah kalian memang benar-benar ingin mengkaji atau hanya sekedar ingin biasa saja gitu dalam artian ya sudah mengikuti tugas. Kalau ingin benar-benar mengkaji, maka kita harus berkonsen atau kita harus memiliki fokus yang bagus pada satu objek kajian. Dalam bahasa keseharian kita disebut sebagai konsistensi. Jadi misalkan kalian konsisten untuk membuat karya-karya abstrak atau karya-karya digital, ilustrasi dan lain sebagainya. Kalau ketika kalian konsisten, kalian akan tahu bagaimana lubang-lubang atau bagaimana bidang-bidang kajian yang perlu diteliti. Termasuk bagaimana harga sebuah karya, bagaimana karya tersebut disebarkan di masyarakat. Itulah wilayah kajian, teman-teman. Nah, ketika analisis sudah selesai, kita akan sampai kepada perancangan program. Dengan memahami segala sesuatu dan disimpulkan dalam kajian, maka tahapan melaksanakan program yang telah diputuskan akan sangat membantu mengukur keberhasilan hasil kajian yang dilakukan. Jadi seperti pembuktian. Oh, ternyata orang-orang yang mengenal Mona Lisa dari mahasiswa DKV sekian. Gimana sih cara peningkatannya gitu. Nah, kalian akan memikirkan tentang oh, kita harus mengenalkan misalkan karya-karya Mona Lisa. Apa pentingnya? Kemudian juga bagaimana mereka harus mengenalkan apakah melalui
lukisan yang direproduksi dari virtual misalkan dan lain sebagainya. Nah, disitulah disebut sebagai kajian. Kita masuk ke seni rupa. Ini tidak tidak jauh dari materi dari filsafat seni. Akarnya dari seni, sesuatu hal yang diserap oleh instrumen dari berbagai gejala realitas dan ungkapan indah gitu. Nah, seni itu merupakan ungkapan indah seseorang tentang apa yang dirasakan, dipikirkan atau direnungkan mengenai berbagai hal. Jadi, macam kalian apa ya, datang ke halte busway kemudian merenungkan gue hidup gini-gini amat ya gitu. Sebenarnya kalian memikirkan atau merenungkan tentang kehidupan kalian. Sama seperti seni sebenarnya. Bagaimana seni itu juga hadir atau menggerakkan perasaan indah bagi orang yang menikmatinya dengan memikirkan. Tentu karya-karya seperti karya-karya Raden Saleh, kemudian karya-karya di Art Jog atau di Galeri Nasional itu merupakan karya-karya yang memang sudah dipikirkan jauh-jauh. Kepercayaan itu yang akhirnya akan mendefinisikan tentang bagaimana sebenarnya seni itu hadir. Dan itu urusan ontologi dalam filsafat. Bagaimana ada. Nah, karya seni merupakan wujud ekspresi keindahan yang muncul atas dorongan mental gitu. Nah, karya seni pada dasarnya merupakan bentuk respon. Jadi biasanya kalau kita memikirkan gimana hidup kita gitu, kemudian kita ya udah jadi pikiran doang. Tapi kalau seniman ketika memikirkan tentang satu realitas, misalkan realitas tentang pecinan kayak FX Rudiatmoko itu salah satu seniman berdarah Tionghoa yang memperjuangkan tentang ketika Soeharto itu membantai semua keluarganya. Kemudian dia merasakan bagaimana terpinggirkan, dia merasakan bagaimana ketidakteranggapan di Indonesia atau korban-korban kekejaman Soeharto kala itu. Kemudian dia ungkapkan dalam bentuk seni. Itu yang disebut sebagai respon seniman. Nah, karya seni lahir sebagai respon seniman akibat persepsi atau pengamatan indrawinya dia. Mulai dari apa yang dia rasakan, apa yang ingin dia sampaikan, dan lain sebagainya. Disitulah sebenarnya seni. Dalam bahasa seni sekarang disebut sebagai seni merupakan ada banyak definisi ya, tergantung tergantung perspektif mana yang akan kalian gunakan. Jadi yang namanya mendefinisikan sesuatu itu bergantung pada perspektif yang kalian gunakan. Seperti contoh, perspektif positivistik. Jadi positivistik itu sifatnya ya semua itu bernilai positif. Semua itu bernilai general. Nah, itu positivistik. Berakar pada teori-teori dari eh, teori-teori dari alam. Jadi misalkan tadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, itu positivistik. Jadi kalau kalau kita mau mengukur kecepatan ya jarak dibagi waktu. Tapi dalam positivistik pun memiliki kelemahan bahwa kita tidak bisa mengubah rumus begitu saja. Misalkan kita ingin mengubah rumus kecepatan gitu, atau mengubah rumus gaya F sama dengan M kali A gitu. Kita nggak bisa langsung mengubah itu. Kita perlu membuktikan teori yang lain yang mungkin lebih relevan dan lain sebagainya. Sehingga ada matematika kuantum, ada fisika kuantum untuk menemukan bagaimana black hole. Nah, itu sebenarnya seninya dalam dalam ilmu-ilmu pasti, itu ilmu-ilmu alam. Alam pun juga nggak pasti sebenarnya. Sama kayak kehidupan. Nah, berbeda ketika perspektifnya, misalkan perspektif dari setelah positivistik ada generalisir sosialis misalkan. Orang-orang kiri yang memikirkan tentang kesejahteraan manusia lain atau bagaimana idealnya manusia itu hidup dari sosialis. Sehingga tidak ada wilayah-wilayah seperti kapitalis, tidak ada wilayah borjuis gitu. Dan negara yang menerapkan itu ada negara Cina dan negara Rusia yang hari ini masih berdiri kokoh dengan pemikiran dia. Perspektif sosialis itu akan menganggap bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kapital itu harus dimiliki oleh kebersamaan atau dimiliki oleh negara supaya konstruksi dari sosial itu terbangun, terwujud. Kesejahteraan sosial itu terwujud. Berbeda lagi dengan perspektif dari demokrasi misalkan. Itu setiap orang itu memiliki hak yang sama. Misalkan saya yang sudah selesai kuliah sampai S3, itu hak saya itu sama dengan orang yang lulusan SD atau yang tidak sekolah sekalipun. Hak saya sama. Maka dari itu, pembahasan-pembahasan berkaitan dengan perspektif inilah yang akan
mendefinisikan atau akan membedakan antara satu pengkaji dengan pengkaji yang lain. Jadi dalam pengkajian itu dibutuhkan yang namanya novelty atau kebaharuan. Dari mana dapatnya kebaharuan? Membaca. Kunci kunci kajian itu ada tiga. Pertama membaca, yang kedua menulis, yang ketiga adalah berdiskusi. Orang yang mengkaji tapi tidak melakukan tiga hal itu, maka kajiannya akan cenderung menjadi kajian yang monoton atau kajian yang tidak memiliki nilai yang bagus. Gitu. Begitu pun karya seni. Karya seni yang bagus adalah karya seni yang merupakan hasil interpretasi dari seorang seniman yang respon sekitarnya itu kritis. Contoh, seperti karya fotografinya yang ketika penangkapan Menteri Pertanian, itu, Menteri Pertanian, yang kemudian dia buat karyanya untuk menyinggung perspektif politik. Nah, seni pun juga akan berpolitik sebenarnya. Seperti karya-karyanya eh, siapa? Sujoyono. Sujoyono itu berpolitik. Jadi ada wilayah politik dan seni dari Sujoyono. Ada seperti tadi saya sebutkan ada efek Harsono dari wilayah kiri. Kemudian ada yang wilayah kanan yang dekat dengan penguasa. Selain Sujoyono ada Basuki Abdullah. Kemudian ada apa namanya seniman-seniman yang lain. Kalau sekarang si ilustrator atau ilustrator digital itu mampu membuat karya-karya seni yang lebih epic. Nah, kira-kira begitu berkaitan dengan kajian seni. Jadi sangat bergantung pada perspektifnya. Secara gamblang kita bisa lihat bahwa mental set atau sensor indrawi itu merupakan proses persepsi. Yang mana di dalamnya ada empiris, aesthetic moment, experience of aesthetic, knowledge, skill, technology holder, association atau idiom, dan creativity. Di mana di dalamnya ada motif, kebutuhan, ekspansi. Ini yang saya sebut sebagai perspektif atau sudut pandang apa yang ingin kalian hadapi atau yang ingin kalian kaji. Pertanyaan berikutnya adalah, Pak, gimana dong kita mulai belajar? Dari mana kita belajar? Gitu kan? Kita bisa belajar dari tulisan-tulisan hasil kajian orang lain. Google Scholar menyediakan itu dengan baik. Kemudian sekarang Indonesia memiliki Sinta Dikti yang punya banyak sekali jurnal hasil pemikiran-pemikiran ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Setelah membaca itu, menulislah gitu. Kenapa menulis? Karena dengan menulis kalian kalian tuh melatih pikiran kalian untuk menstrukturkan satu kata, dua kata, tiga kata dan lain sebagainya. Gitu. Sampai pada bentuk karya seni kemudian sebagai bentuk kajian, kemudian dari itu menjadi stimulus. Bagaimana bentuk dari hasil kajian itu mampu mempengaruhi karya seni? Akarnya adalah pada kepekaan si seniman. Saya pernah datang ke Jepang. Waktu itu saya dapat kesempatan untuk datang ke Jepang, ikut di Tokyo National Museum. Jadi Tokyo National Museum itu mengadakan pameran, kemudian ngobrolin ada satu seniman ngobrolin tentang teknis dia menggunakan batu-batu alam ketika mewarnai. Hal itu terinspirasi dari penelitian oleh pemikir-pemikir dahulu yang mengatakan bahwa zaman dahulu sebelum ada warna, sebelum ada pigmen, kajian penciptaan seni itu berbasis pada batu-batu alam yang berwarna. Jadi kalau di kita seperti menggunakan kunyit atau menggunakan daun sebagai warna hijau, kunyit sebagai warna kuning dan lain sebagainya. Nah, kalau orang Jepang dulu itu menggunakan batu-batuan alam kayak semacam ember, kemudian batu batu vulkanis yang berwarna, yang dia aplikasikan pada karya seni atau dia aplikasikan pada karya-karya kriya yang ada di Jepang. Nah, oleh si seniman ini ketika di Tokyo itu, Prof. Nakasu, Nakamura kalau nggak salah namanya, itu dia menggunakan teknik itu untuk melukis. Dia melukiskan hanya sekedar melukiskan pesawat gitu. Kenapa? Karena ketika dia kecil dia melihat dia lahir di tahun 1943 43. Dia lahir di 1940 kalau nggak salah. Jadi udah tua banget kala itu. Jadi dia melihat bagaimana Jepang itu memiliki memiliki kuasa dari bentuk pesawat. Pesawat kan menjadi satu hal yang mahal di tahun 1945.
di mana itu menjadi menjadi awalan awalan Pearl Harbor digempur oleh Jepang dengan menggunakan pesawat. Nah, bagi Prof. Nakamura ini, dia menjadi inspirasi untuk dihadirkan pada sebuah karya seni. Disitulah kemudian saya bilang ada aesthetic moment, di mana ketika dia melihat pesawat itu ada perasaan menggugah. Dicampur dengan teknik yang berasal dari masa lalu dengan menggunakan perbatuan itu tadi. Jadi kita disuguhkan bagaimana bebatuan itu ditumbuk dulu, kemudian dicampur air dan dikasih satu zat khusus, saya lupa nama zatnya itu. Kemudian menjadi kayak kalau kita sekarang kayak cat gitu. Dan itu yang dia gunakan untuk menggambar di kanvas gitu. Ada dimensi-dimensi yang saya bilang menjadi stimulus dari karya sebelumnya untuk dikaji yang kemudian diaplikasikan oleh Prof. Nakamura itu. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, yang kita akan bahas sebagai pembelajaran pertama atau pembelajaran berikutnya setelah kemarin filsafat seni adalah tokoh dari Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Yang mana dua tokoh ini merupakan tokoh-tokoh yang tidak saling mengenal. Dari satunya ada di Amerika, satunya ada di Eropa, yang kemudian membahas berkaitan dengan semiotika atau ilmu tanda. Nah, Chris Budiman mendefinisikan semiotika sebagai ilmu yang berbicara mengenai hubungan tanda dengan berbagai aspek di luar dari tanda atau relasi hubungan tanda. Ada sign, kalau dalam bahasa Saussure ada sign, signer and signified, yaitu signifier and signified. Sedangkan dalam bahasanya Peirce itu ada interpretan, objek, dan juga representan. Gitu. Hubungan tanda dengan maknanya, hubungan tanda dengan pengguna, lintas relasi inilah yang menjadi kunci definisi semiotika sebagai ilmu tentang tanda. Nah, semiotika visual sebagai kajian pertandaan yang menaruh minat pada penyelidikan segala makna dari tanda yang disampaikan melalui sarana indera penglihatan. Jadi karena perspektifnya semiotika, maka dia harus memiliki dulu objek tersebut atau ketika kita memain mappingnya, itu adalah objek-objek yang memunculkan tanda. Contoh, tanda rambu lalu lintas, parkir, lampu lalu lintas, dan lain sebagainya. Warna brand, kalau McD kan M, kemudian belakangnya merah atau kuning di bagian M-nya, itu tanda. Contoh lain berkaitan dengan tanda, logo, maskot, simbol, dan lain sebagainya. Itu semua tanda. Nah, dimensi ini yang kemudian bisa dicirikan. Gitu. Yang mana ada simbolik dalam tipologi tanda. Kira-kira begitu untuk materi hari ini. Jadi berkaitan dengan kajian seni rupa dan bagaimana kita menyelesaikan sebuah kajian seni rupa. Sampai di sini ada yang mau berdiskusi, teman-teman? Silakan. Ada yang mau diskusi?